terima kasih. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami tetap bersyukur. Kami berterima kasih atas setiap kasih anugerah-Mu, atas setiap penyertaan-Mu. Bahkan para malaikat Tuhan, terima kasih atas penjagaan yang sempurna, penjagaan yang luar biasa kepada kami, Bapa, satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa, saat ini kami rindu mendengar apa menjadi isi hati-Mu. Hamba hanya alat-Mu. Apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi kehendak-Mu, Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus Engkau yang beracara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Yang percaya katakan, amin. Shalom saudara. Kita buka firman Tuhan di Galatia 6 ayat 10. Ya. Tema kita hari ini, tema khotbah saya hari ini berjudul tentang kesempatan dan penyesalan, saudara ya. Jadi kita akan belajar hari ini ya mengenai kesempatan dan penyesalan dalam hidup ini. Saudara, kita lihat di Galatia 6 ayat 10. Tolong Angela bacakan. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, kalau bicara tentang kesempatan, ada satu ungkapan ya, ada satu peribahasa berkata bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali ya saudara ya. Ya, hidup ini pada dasarnya adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam hidup ini ada banyak kesempatan, saudara ya. Misalnya kesempatan kita untuk mengenal Tuhan, ya saudara ya. Kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk bekerja, kesempatan kita untuk melayani Tuhan, ya saudara ya. Kesempatan kita untuk bertobat. Saudara ya, jadi ada banyak kesempatan yang kita alami dalam hidup ini, saudara ya. Tuhan beri banyak kesempatan ya. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara ya, dalam tokoh dari firman Tuhan ya, ada dua orang yang menggunakan kesempatannya dengan sebaik-baiknya, saudara ya. Ada dua tokoh ini, kita akan belajar dari tokoh ini, saudara ya. Bagaimana mereka mampu ya, saudara, menggunakan kesempatan itu. Yang pertama kita lihat, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Angela bacakan, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Lihat saudara, dari kisah ini kita belajar dari seorang Maria ya. Maria itu menggunakan kesempatannya dengan baik. Ya, dia berikan ya yang terbaik kepada Tuhan Yesus, hartanya yang paling indah, yang paling berharga buat Tuhan Yesus, saudara ya. Dan Tuhan Yesus berkata, tadi dikatakan ya, waktu ditegur oleh murid-murid Yesus ya, karena terlalu mahal itu minyak narwastu itu harganya, Tuhan Yesus malah berkata begini, biarkan, kata Tuhan Yesus ya, biarkan si Maria ini, katanya, karena apa? Aku tidak selalu ada bersama dengan kalian nanti. Jadi ini benar-benar ya saudara ya, kalau saudara perhatikan dari kisah ini, seorang Maria dia tidak tahu loh bahwa itu terakhir dia ketemu Yesus. Ya, karena kita baca firman Tuhan selanjutnya ya, kalau saudara perhatikan ya, nggak hanya besoknya Tuhan Yesus akhirnya ditangkap, saudara ya. Jadi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti Maria,
kita gunakan kesempatan dalam hidup kita ini sebaik-baiknya, saudara. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang saudara lakukan hari ini, dalam pekerjaan saudara, ya saudara, dalam pelayanan saudara, ya, apapun yang saudara lakukan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, lakukan dengan sebaik-baiknya. Maria, dia nggak tahu loh, saudara, bahwa itu terakhir dia akan ketemu Yesus. Ya, itu terakhir, ya, mereka bisa bersama-sama. Dia nggak tahu, tapi dari hatinya dengan ketulusannya, Maria datang kepada Yesus. Ya, dia beri yang terbaik sampai ya istilahnya yang seharta segitu-gitunya, ya, dia berikan itu kepada Tuhan, minyak narwastu yang begitu mahal harganya. Sampai dikomplain ceritanya tadi kan saudara baca, ya, bagaimana sayang katanya gitu kan, itu minyak segitu dikasih untuk Tuhan, ya, diolesin untuk kepada Tuhan. Tapi Maria inilah ya saudara, ya, salah satu contoh bahwa dia tidak tahu sebenarnya, ya, bahwa itu waktu yang terakhir dia bersama-sama dengan Tuhan, tapi dia sudah memberikan yang terbaik. Apapun kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita hari ini, saudara, beri yang terbaik, saudara, ya, lakukan yang terbaik. Saya sebagai hamba Tuhan, setiap kali saya berkhotbah, saya selalu berkata, Tuhan, saya tidak tahu, ya, kalau hari ini khotbah saya yang terakhir, saya mungkin bisa saja, saudara, ya, kalau nanti malam Tuhan panggil saya, tugas saya sudah selesai, ya, ini khotbah saya yang terakhir. Jadi selalu dalam khotbah-khotbah saya memberi yang terbaik. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya sebagai seorang hamba Tuhan, untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan, selalu saya gunakan itu untuk yang seolah-olah ini adalah yang terakhir kali, ya, karena kita tidak tahu setiap saat kapan Tuhan bisa panggil kita, saudara, ya, bisa saya lagi tidur dan hari ini kita bersama-sama terakhir kali, bisa, saudara, ya, kita nggak pernah tahu, ya, kapan ya, Tuhan panggil kita, ya, tapi selalu kalau dalam setiap apa yang kita lakukan, bahwa kita mempunyai hati yang tekad hati yang tulus, bahwa inilah kesempatan yang kita kerjakan ini, beri yang terbaik, ya saudara, ya, dimanapun dalam pekerjaan saudara, sekalipun bos saudara tidak menghargai saudara, misalnya saudara bekerja sebagai karyawan, ya, bos saudara tidak menghargai saudara, saya katakan Tuhan melihat apa yang saudara lakukan, ya, saudara jangan berpikir percuma aku bekerja yang baik, ya, sebaik-baiknya bos saya tidak appreciate, tidak menghargai saya, ya, tapi saya katakan kepada saudara, Tuhan ada. Mata Tuhan memandang kepada saudara dan saya. Apapun yang kita kerjakan, kalau saudara bertekad dalam hati untuk selalu melakukan yang terbaik, kesempatan yang ada dalam hidup saudara-saudara selalu lakukan yang terbaik, saudara. Tuhan perhitungkan itu semua, saudara, ya. Ya, kita tadi sudah lihat dari kisah seorang Maria. Ada satu lagi, ya, tokoh di Alkitab, ya, yang perlu kita contoh, ya, siapa dia, saudara? Yusuf, saudara. Ya, saudara perhatikan si Yusuf ini. Yusuf ini sama keluarganya, sama kakak-kakaknya tuh, ya, jahat, ya, saudara, ya, saking mereka iri hati, ya, kepada Yusuf, ya, Yusuf itu dibuang di sumur. Udah dibuang, kesian, masih ada sedikit rasa kasihan, nggak jadi diambil lagi, akhirnya dijual sebagai budak. Ya, bayangin, saudara, ya, Yusuf yang masih kecil itu dijual sama saudara kandungnya sendiri. Tapi begitu Yusuf memerintah, ya, menjadi penguasa di Mesir, ya, singkat ceritakan keluarganya, kakak-kakaknya ini sampai harus ke Mesir, ya, karena di tempat mereka tidak ada makanan, kekeringan terjadi pada masa itu, ya. Mereka datang ke Yusuf, mereka nggak kenali Yusuf loh. Karena Yusuf kan bertumbuh, saudara. Waktu dibuang itu, dijual sebagai budak itu, Yusuf masih kecil, ya, saudara, ya. Nah, begitu mereka ketemu Yusuf bisa kenalin, ya, Yusuf kenalin itu kakak-kakaknya, saudara, ya. Tapi mereka nggak kenal itu wajahnya. Yusuf pasti sudah berubah, ya, saudara, ya. Nah, masih anak-anak saat itu waktu dijual sebagai budak. Apa yang Yusuf lakukan? Yusuf tidak balas dendam. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam kepada keluarganya, kepada kakak-kakaknya ini, saudara.
Tapi yang malah dilakukan adalah malah Yusuf melakukan yang sebaliknya. Ya, dia punya kesempatan loh saudara, ya untuk ya sakit hati membalaskan sakit hatinya saudara ya. Bisa dia mau bikin apapun bisa karena dia sudah jadi penguasa di Mesir. Saat itu dia seorang yang ditinggikan, dia punya kekuasaan di Mesir Yusuf itu. Tapi apa yang terjadi? Malah Yusuf melakukan kebalikannya. Di saat ada kesempatan untuk dia mau bisa balas dendam kepada keluarganya, kakak-kakaknya ini, apa yang Yusuf lakukan? Malah Yusuf malah memberkati mereka, memberi mereka makan ya saudara ya. Ya itu kesempatan itu Yusuf kerjakan, dia tetap berbuat baik kepada saudara-saudaranya saudara. Jadi memang saudara, hidup ini adalah pilihan di tangan kita. Ya, hidup ini Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Ya, semua itu pilihan dari diri kita sendiri. Ya, pilihan yang kita ambil saudara ya. Ya, dan Yusuf itu luar biasa. Ya, Yusuf itu benar-benar saya katakan orang yang pemaaf ya, dia melakukan firman Tuhan ya, dia mengampuni. Makanya kalau kita baca kisah Yusuf, dia sangat diberkati Tuhan. Ya, kenapa Tuhan begitu sayang kepada Yusuf? Karena apa? Dia melakukan firman Tuhan. Ya, dia tidak balas jahat dengan jahat, dia tidak lebih kompromi dengan dagingnya sendiri, saudara. Gak gampang loh, saudara. Gak gampang ya, saudara, untuk bersikap seperti Yusuf. Karena dia sudah ada di posisi sebagai seorang penguasa yang mempunyai kuasa. Ya, jadi dia gampang sekali untuk balas dendam. Tapi malah kebalikannya, saudara ya. Yusuf mengampuni, malah memberkati, ya kasih mereka makan, kasih mereka uang, sampai akhirnya mereka ngenalin setelah Yusuf memperkenalkan diri, mengenal, oh ini ternyata aduh adikku yang dulu kita buang, aduh malu sekali mereka sekeluarga. Itu kakak-kakaknya Yusuf sampai malu banget saudara ya. Tapi disitulah saudara ya, kita tidak heran. Ya, jangan heran karena Tuhan setia dengan firman-Nya. Kenapa hidupnya Yusuf semakin hari semakin diberkati, semakin diberkati. Luar biasa Yusuf itu saudara. Karena benar-benar dia menjadi pelaku firman. Ya saudara, ya jadi memang ya kesempatan itu banyak sekali kita mendengar kesempatan tidak datang dua kali, saudara ya. Jadi banyak ya kita harus mengambil keputusan demi keputusan. Sedikit saya saksikan, ya saya ada satu kenalan family jauh ya saudara ya. Dia seorang hamba Tuhan, yang masih muda, anak muda, hamba Tuhan usia 30-an saudara. Ya, dia dikirim sama gembala sidangnya dengan istrinya dia orang Jakarta. Istrinya orang Cirebon, saudara ya. Jadi gembala sidang itu kirim dia tugas ke Medan, saudara ya. 2 tahun di Medan, dia pulang ya. Dia pulang untuk berlibur, saudara ya, untuk berlibur pulang ke Jawa ya, saudara ya. Apa yang terjadi, saudara, waktu dia pulang? Ini dia seorang hamba Tuhan muda. Begitu dia sampai di bandara, ya, dia itu bukan pulang, dia kan mestinya saudara ya, dia pulang ke rumah papa mamanya dulu saudara, ya, yang deket dong sama masih di Jakarta ya saudara ya, dan paling enggak kan nih logika saya ya saudara ya, paling enggak ngineplah 1 malam ya di rumah papa mamanya. Ini enggak loh saudara, dia pulang langsung ya. Dia sewa mobil dari bandara itu, dia langsung nyetir sama istrinya ke Cirebon, ke keluarga pihak istrinya dulu, saudara, Cirebon. Ya, jadi begitu dia sampai di Cirebon, dia baru mandi, ya baru bersih mandi, baru istirahat sebentar, dapat telepon, papanya meninggal, kena serangan jantung. Papanya di Jakarta, saudara. Ya, itu dia nyeselnya setengah mati, saudara. Ya, waktu saya datang ke rumah duka, dia nangis gerung-gerungan di samping peti papanya. Ya, dia seorang hamba Tuhan loh, saudara. Ya, tapi masih muda ya, baru 30-an ya. Dia menyesal sekali. Ya, sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Ya, kita berpikir ya, cuma saya nggak mau ucapin aja ya. Kok sampai semestinya logika kita, ya logikanya baru sampai dari Medan datang ke Jakarta, sampai di Jakarta di airport ya, paling tidak ya kalau memang nggak mau nginep deh di rumah papa mamanya,
mampir toh gitu, mampirin dulu lah ya, 1-2 jam ketemuin papa mamanya, udah 2 tahun loh nggak ketemu papa mamanya loh. Ya, ini enggak langsung sewa mobil langsung ke Cirebon ke pihak papa mamanya istrinya. Ya, jadi seringkali saudara, kita ibu-ibu ya, saya perhatikan baik, saya perhatikan ya, ibu-ibu nih dalam Tuhan ini harus berbeda ya, jangan jadi setan bantal. Ada amin saudara, ada ngerti maksudnya setan bantal saudara ya, ngerti bahasa saya ya, kita perempuan jangan jadi setan bantal, jangan jadi jahat saudara ya. Seharusnya itu istrinya. Ya saya tahu pasti, saya perempuan, saudara, saya ngerti, saya juga pernah berkeluarga, pernah menikah ya. Itu saya sudah pasti 100% perintah istrinya. Ya udah sampai pulang Cirebon dulu gitu loh. Langsung ke rumah papa mama aku gitu loh ya saudara ya. Nah, logikanya kan di Jakarta dulu lah, mendaratnya airport Soekarno-Hatta kan di Jakarta saudara gitu ya. Ini sekarang nangis di samping saya, sampai saya duduk ya di rumah duka, saya liatin, cuma saya nggak bisa ngucap apa-apa ya. Saya bilang, ini yang namanya penyesalan datangnya terlambat. Ya, paling enggak kalau dia tengok papa mamahnya dulu ya, 1-2 jam lah, dia masih bisa lihat wajahnya. Waktu zaman itu tidak ada WA call ya, nggak ada video callan ya saudara ya, waktu zaman itu ya, kita masih pakai modelnya BlackBerry ya saudara ya. Sekarang mah enak, biarpun di luar kota kita masih bisa call-callan, video call ya. Zaman itu nggak, 2 tahun dia nggak ketemu papa mamanya, sampai seperti itu. Bukannya nengok papa mamanya dulu ya, namanya sama-sama udah sampai Jakarta, ini langsung door Cirebon. Nangis gerung-gerungan seperti itu sudah terlambat, saya katakan. Ya, sudah dipeti mati papanya. Papanya kena serangan jantung, saudara. Memang umur nggak ada yang tahu. Ya, saya katakan ya, umur tidak ada yang tahu ya. Tapi kesalahan fatal dia, anak ini, masing-masing memang anak ini sekalipun dia hamba Tuhan, saya katakan ya, apa? Dia melewatkan kesempatan ya untuk ketemu, tengoklah orang tuanya sedulu ya. Kan pas sampainya di Jakarta ya, coba logika saudara deh ya, kalau kita ini ya, saya selalu ngomong ke anak perempuan saya yang sudah menikah ya, saya bilang yang namanya gesekan mantu sama mertua tuh ada, saya semua ngomong, tapi tetap saya ajar anak saya bilang, awas ya pesan mami, kamu jangan jadi setan bantal buat suami kamu. Oh iya mami, kadang-kadang ya kalau sekesal apapun kamu ya, namanya ada lah saudara ya, yang mertua sama mantu tuh ada aja, karena memang kan bukan saudara daging ya. Kalau kita anak sama mama ya, kita saudara daging, kita omongin gitu ya, kita bisa terima ya. Tapi kalau yang ngomonginnya misalnya mertua gitu, kadang-kadang belum bisa tentu lo terima saudara ya. Makanya saya ngerti lah seperti itu. Makanya anak saya pesan-pesan benar-benar waktu dia menikah, dan jadi perempuan harus kamu jadi perempuan yang bijaksana, jangan jadi setan bantal. Kalau kamu kesel apapun tidak boleh nyautin mertuamu. Itu didikan saya ke anak saya. Jangan pernah kamu ngucap kata-kata ya, kalau mertua ngomong ya, misalnya gitu ya, saudara, mertua ngomong yang kayaknya kamu nggak srek ya, kamu nyelekit atau kamu balas omongan mertuamu. Itu waktu dia menikah itu benar-benar saya tekankan. Sampai sekarang sudah menikah 5 tahun. Setiap kali pulang, kadang-kadang atau nginep, itu saya tetap ngomong. Ya, firman Tuhan katakan di Amsal, ajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan berulang-ulang, saudara. Ya, selalu saya tekankan pada anak saya, ingat ya, kamu harus diam. Kamu kesel pun senyum aja. Kalau perlu, kalau nggak tahan, ngemut air, minum, tuh air diemut. Ya, kalau diemut kan berarti kalau saudara mau ngomong kan muncrat, saudara kalau bisa ya, saya bilang ya, kamu boleh curhat sama mami, kamu boleh curhat sama cici kamu, saya bilang ya, tapi jangan pernah kamu bales atau kamu ngomong yang nyakitin mertua kamu. Karena bagaimanapun secara otoritas dia adalah mertua, orang tua kamu. Itu yang saya tekankan, Pak Saudara. Ya, jadi balik lagi ke tadi nih, ya, saudara jauh saya ini, ya, dia nangis sampai terus sampai di kuburan itu ya. Sebenarnya kan kita anak Tuhan udah ngerti ya,
papanya juga dalam Tuhan, bahwa dia meninggal pun kan pasti ya anak Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran ya di surga pasti masuk surga udah jauh lebih enak. Tapi apa yang dia tangisin? Karena apa? Dia nyeselnya sampai dia bilang rasanya tuh dia menyesalnya sampai udah nggak bisa ada kata-kata, cuma nangis terus saudara. Ya, jadi kalau orang yang nggak ngerti kenapa sih? Dia kan pendeta gitu ya. Harusnya kan nggak usah sampai nangis sampai sebegitunya. Kan orang tua kita meninggal ya sudah di surga jauh lebih enak kok, sudah waktunya selesai. Tapi apa yang dia tangisin adalah penyesalan dia. Makanya saya katakan penyesalan selalu datangnya terlambat, saudara ya. Jadi hati-hati dalam hidup ini, kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya ya. Ini dua tokoh ya yang patut kita tiru ya, seorang Maria dan seorang Yusuf ya. Nah, ada dua tokoh lagi di firman Tuhan yang jangan kita tiru. Nih, sekarang saya akan ajak kepada saudara. Ya, siapa dia? Dua tokoh ini. Yang pertama, Esau, saudara. Kita lihat ya, firman Tuhan, Ibrani 12, ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Lihat si Esau. Esau ini wah luar biasa. Dia adalah orang yang mendapatkan kesempatan dari Tuhan, ya nggak main-main loh. Esau itu lahirnya kan kembar. Esau lahir pertama kali, ya. Tuhan kasih Esau sebagai anak sulung, saudara, ya. Wah, itu kalau di Ibrani itu ya, orang Ibrani itu anak sulung itu mendapatkan hak segala-galanya loh, saudara. Kesulungan itu luar biasa, ya. Tapi Esau nggak menghargai kesempatan itu, ya. Esau nggak menghargai hanya karena nafsu, ya, lapar, ya, nggak bisa menahan diri, ya. Hak kesulungan yang begitu berharga, Esau tuker, cuman sampai semangkok kacang merah loh, saudara. Ya, wow, di sini benar-benar ya, saudara, kita ini jadi anak Tuhan ini kita harus hati-hati ya. Saudara dan saya, kita sudah dibayar mahal oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, saudara. Ya, benar-benar ya, saudara ya. Karena kita sudah dibayar oleh darah Yesus, saudara ya. Mari, saudara, jangan sampai kita menggantinya dengan apapun juga, saudara ya. Esau mempunyai nafsu yang begitu rendah. Ya, itu sebabnya ya ketika saatnya tiba untuk mendapatkan berkat, Esau tidak ada kesempatan lagi. Ya, berkat kesulungan itu tidak Esau terima, saudara. Esau tidak bisa memperbaiki keadaannya, walaupun ya dengan cucuran air mata ya, dia mau mohon maaf apapun, tidak ada lagi kesempatan buat Esau untuk menerima hak kesulungannya, karena hak kesulungannya itu sudah dia tukar ya, saudara ya, kepada si Yakub, saudara. Jadi saudara, ini cerita si Esau ini ya, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah membayar kita dengan darahnya, sangat mahal, saudara. Ya, jangan pernah tukar Tuhan dengan apapun dalam hidup kita. Ya, kalau saya suka lihat artis-artis ya yang bisa pindah keyakinannya ya dari seorang yang kenal Tuhan ya menikah ya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Wah, saya sedih banget, saudara. Saya sedih banget gitu. Bahkan ada yang anak pendeta lagi ya, artis anak pendeta, saudara ya. Kan dari kecil dia pasti sudah benar-benar ya, saya rasa umur bayi pun sudah diserahkan ya kepada Tuhan ya. Ya, jadi dia sudah terdoktrin dengan kuat ya tentang kekristenan, tentang bagaimana Tuhan Yesus itu siapa ya, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, tapi kok karena masalah jodoh ya, masalah pasangan hidup bisa pindah keyakinan. Dan saudara,
Kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, orang-orang yang seperti ini endingnya serem, saudara. Beberapa endingnya saya sudah lihat sekarang, artis-artis yang pindah keyakinan, ya, endingnya seperti apa saya sudah lihat. Dan ada satu artis ya saudara ya, saya tidak etis, tidak saya tidak sebut namanya, waktu dia menikah ya untuk dengan seorang anak penguasa ya saat itu ya, saudara tahu apa yang terjadi? Karena dia Kristen, dia dibawa ke Australia, darahnya dicuci, ya. Jadi itu darahnya dikatakan ya, darahmu mengandung babi dari pihak keluarga si pasangan hidupnya nih, suaminya nih ya, darahmu mengandung babi. Itu haram di kita. Jadi cuci darah ke Australia. Waktu itu saya tuh benar-benar wow, saya bilang di Australia ada satu teknologi ya, mesin ya, kita dibilang ini dia orang kaya sekali kan, penguasa negeri kita ya saudara ya, dicuci itu doang. Jadi saya tidak mau nanti kalau sampai saya punya cucu katanya ya, ada darah yang haram ada dalam cucu saya, karena darah, karena kamu makan babi kan, kamu Kristen loh saudara. Singkat cerita, boro-boro punya cucu ya, kawin hampir sekian puluh tahun ya, cerai, tidak dapat anak. Gampang hidup ini, gampang. Hidup ini gampang. Kita hidup dalam berkat atau dalam kutuk. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara akan hidup dalam berkat. Kalau saudara hidup dalam ketidakbenaran, saudara akan hidup dalam kutuk. Very simple. Makanya jangan suka nyalain Tuhan, jangan suka ngomel-ngomel, kenapa sih saya begini, kenapa saya begitu ya Tuhan. Oh, saudara mari. Ya, kalau saya katakan kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, datang ke Tuhan dengan rendah hati, bilang sama Tuhan, kalau aku ada salah Tuhan, aku mohon ampun, ya Tuhan Yesus tolong saya salah di mana? Tanya sama Tuhan, saudara. Salahmu di mana? Salahku di mana, Tuhan? Sampai saya harus mengalami ini. Saya percaya, kalau kita orang yang dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan bicara. Roh Kudus akan kasih tahu kepada kita, oh, kamu salah. Salahmu di sini. Itu yang saya lakukan. Ya, kalau setiap berapa sesuatu yang buruk, saya akan datang ke Tuhan. Saya ada salah apa, Tuhan? Saya ada dosa apa yang tanpa saya sadar saya lakukan, ya. Nah, nanti Roh Kudus bicara. Kadang-kadang nggak ngeh loh saudara gitu ya. Nah, kalau saudara sudah berdoa, Roh Kudus tidak bicara apa-apa. Saudara sudah bertanya, Roh Kudus nggak kasih tahu apa-apa, Tuhan juga nggak bicara. Berarti apa? Itu ujian hidup, ya, yang bukan karena dosa, saudara. Itu ujian hidup. Saudara jalanin aja. Ya, kalau ujian hidup nanti saudara kayak Ayub. Selesai diuji, itu berkatnya double. Ya, gampang kok. Hidup ini tuh gampang. Gampang, tanya Tuhan aja kok. Ya, kalau memang kita ngalamin yang buruk ini, tabur tuai ada. Apa yang kita tabur, kita tuai. Minta ampunlah sama Tuhan. Ya, tapi tetap saya katakan, kalau kita minta ampun sama Tuhan, tuaian tetap harus kita jalani loh. Karena firman Tuhan seperti itu. Ya, ada dalam firman Tuhan, kita harus tetap menjalani tuaian. Tapi kita berdoa sama Tuhan, ya, kita waktu angkat perjamuan kudus, kita bilang, Tuhan, kalau ini tuaian yang buruk yang harus saya jalani, aku minta ampun, aku mohon persingkat prosesnya. Kita doa, bilang Tuhan, saya waktu menikah, saya tahu, saya diceraikan, saya tahu salah saya, saudara. Selain suami saya selingkuh ya, saya tahu salah saya, karena saya melanggar otoritas. Papi mami saya waktu saya pulang dari Amerika, saya bawa papanya anak kenalin sebagai pacar saya. Papi mami saya sudah nggak setuju. Ya, sekalipun satu mereka masih Buddha. Tapi tetap mereka adalah otoritas dari Tuhan. Ya, orang tua itu adalah otoritas. Ya, jadi saya selalu kalau khotbah untuk kaum youth, ya saya katakan untuk yang mau menikah dengan pasangan-pasangan ya, yang mau pacaran, ya bawa ke orang tua, ya perhatikan respon orang tua kita bagaimana, karena sangat penting di situ yang menentukan. Ya waktu itu papi mami saya nggak setuju, tapi saya tetap bandel.
Saya pikir saya kenal dia kan di gereja, satu iman gitu ya. Malah dia membawa saya semakin dekat kepada Tuhan kok gitu ya. Alasannya apa papi mami? Saya papi mami saya tanya, mami saya sangat menentang tuh mami saya, papi saya ya karena mami saya, papi saya udah ikut-ikutan saudara. Saya tanya mami apa yang membuat mami nggak kasih aku pacaran dengan ini, ya papanya anak-anak. Mami saya cuma ngomong satu karena mami saya masih muda nih saudara ya, satu ya. Dia bilang begini, beda 3 tahun umurnya. Kalau orang muda katanya ciong beda 3 tahun ya, nggak bagus tuh kalau 3 tahun ya. Kedua kata mami saya, apa? Saya bilang gitu. Saya orang Jakarta, ya saya bilang ya. Dia kan orang Jawa, orang Tegal, ya. Mami saya bilang, kamu sudah terbiasa hidup enak sama keluarga, ya. Apa yang kamu mau kita kasih, ya. Apa yang menjadi keinginanmu, papi, mami selalu kasih. Keluarga mereka dalam kehidupan mereka, ya, papanya anak-anak ya, itu posisinya memang di bawah daripada keluarga saya dalam ekonomi. Ya, nanti kamu capek, mami saya bilang begitu. Terus saya bilang nggak usah capek, mami. Aku kan urusan Amerika. Kita berdua bisa bekerja. Kita urusan Amerika. Saya bilang masalah gitu mah nggak masalah. Tapi mami saya bilang nggak, jangan sama dia. Wah, saya tuh nggak ngomong. Saya tuh liburan 2 minggu dari Amerika pulang ke Indonesia 2 minggu kenalin pacar saya, saudara ya. 2 minggu, 1 minggu, mami saya nggak ngomong sama mami saya. Ya karena jadi saya tuh bantah mami saya bilang enggak, itu buat saya nggak masuk di akal, saya bilang gitu, karena nggak usah takut, kita semua lulusan Amerika kita bisa kerja kok gitu ya. Tahun 90-an waktu masa itu mah kalau lulusan Amerika tuh wow, itu sudah wow saudara ya. Kalau sekarang mau udah biasa aja lulusan Amerika, ya banyak sekali ke perusahaan akan pakai kita kok, saya bilang ya. Jadi itulah yang membuat saya katakan saya salah ya, orang tua saya sudah menentang. Jadi waktu saya diceraikan, waktu saya merenung saudara, saya katakan, saya ada salah di hadapan Tuhan. Ya, saya tidak mendengar otoritas orang tua yang Tuhan kasih kepada saya. Ya, jadi saya harus menjalani itu. Waktu saya menjalani itu, saya hanya perjamuan kudus, saya hanya bilang Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya, dan saya percaya di dalam nama Yesus, Tuhan persingkat proses yang harus saya jalani. Dan benar saudara, saya diproses itu ya setelah saya diceraikan ya. Setelah 7 tahun kemudian saya mengalami satu breakthrough. 7 tahun kemudian papanya anak-anak meninggal ya, saya pernah saksikan ya, dan saya terima karunia dari Tuhan. Karunia bernubuat, anak-anak saya karunia mentranslate bahasa roh, karunia penglihatan, karunia mimpi, itu sekejap Tuhan kasih, berat aja. Buat apa? Untuk saya bisa melayani. Ini perlengkapan yang Tuhan beri untuk saya untuk melayani jemaat Tuhan. Ya, jadi saudara, mari saudara, gunakan kesempatan dalam hidup kita ini. Ya, jangan seperti Esau, lebih memuaskan dagingnya. Ya, sekarang begitu hak kesulungan itu ya sudah nggak bisa lagi dia dapetin, mau sampai mau istilahnya mau nangis darah pun udah nggak bisa. Udah dia tukar sendiri kan sama si Yakub dengan untuk hanya semangkok kacang. Jadi itulah nafsu manusia saudara, nggak tahan dengan kedagingan saudara. Ya, kita belajar jangan seperti Esau. Ya, apapun yang terjadi kita harusnya bersyukur. Esau harusnya bersyukur, dia sebagai anak sulung terlahir punya hak kesulungan yang begitu privilege ya, hak kesulungan pada zaman itu ya luar biasa ya, begitu nomor 1 lah sebagai anak sulung ya, tapi dia tidak mampu mempertahankan hak itu saudara ya, dianggap enteng saudara ya. Mari saudara, yang kedua ada satu tokoh lagi yang kita akan lihat ya, jangan pernah tiru orang ini saudara. Kita lihat namanya siapa? Namanya si Yudas Iskariot, saudara. Kita lihat Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala, dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka,
Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Lihat saudara, si Yudas Iskariot, ini nih luar biasa loh. Yudas Iskariot itu kan salah satu dari 12, ya, dia rasulnya Yesus, saudara. Yudas Iskariot itu juga nggak main-main loh, bukan hanya sebagai murid ya, sebagai rasul Yesus, dia juga bendahara, saudara ya. Jadi posisinya Yudas itu luar biasa, saudara ya. Dia punya posisi lebih loh dari murid-murid yang lain, saudara. Dia jadi bendahara ya, ya dia yang memegang keuangan, saudara ya. Jadi tapi sayang, saudara ya. Kesempatan itu nggak dipakai dengan baik oleh Yudas. Malah dengan posisinya dia jual Yesus, saudara. Ya, jadi ketika Yesus dihukum mati, Yudas nyesel. Yudas nyesel, saudara ya. Sudah menjual Yesus, saudara ya. Yudas nyesel. Ya, itu dikatakan penyesalan selalu datangnya terlambat, saudara. Ya, Yudas menyesal, tapi bisa apa? Ya, itu uang yang dia dapat. Dia mau kasih ke imam-imam gitu ya, istilahnya tuh ya, imam-imam juga udah nggak mau terima itu uang ya, itu bahasanya uang haramnya Yudas kok gitu ya, nggak ada yang mau terima, sampai akhirnya ya Yesus dihukum mati, Yudas nyesel, sudah terlambat ya, saudara ya, akhirnya Yudas apa? Dia gantung diri, dia bunuh diri saking frustasinya, saudara. Lihatin saudara, posisi Yudas itu luar biasa. Posisi saudara dan saya ini luar biasa. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita mempunyai hak yang luar biasa sama Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita bisa ibadah berkumpul dalam keadaan sehat, ini sudah kasih anugerah. Amin, saudara. Ini sudah kemurahan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, ya, oke, kalau saya bicara masalah ekonomi ya, saudara ya, itu semua tergoncangkan, saudara ya, semua tergoncangkan, kecuali satu yang nggak tergoncangkan. Saya punya saudara ya, saudara ya, dia punya apotik ya, di masa-masa ini dari 1,5 tahun ini berjalan, wow, dia cerita sama saya ya, wow, dia diberkati Tuhan luar biasa. Apotik, saudara ya, vitamin, terus perusahaan orang beli vitamin ya, obat-obatan ya, kemarin heboh obat cacing segala macam ya, sampai saya bilang, apa sih obat cacing? Saya bilangnya, katanya biasanya dikasih makan buat anjing, saya bilangnya Ivermectin tuh, saudara, sampai saya dikirimin loh, Ci, ini kamu ambil 1 strip, makan sama Angela. Saya bilang, hah? Obat cacing, biasanya anjing yang makan. Saya bilang, ini bisa ngobatin, katanya gitu. Ini supplier ini mahal loh. Ini harganya gila-gilaan, gini dia cerita. Ya, aku juga dapatnya mahal, mau nggak mau, tapi orang tetap beli, saudara. Ya, dan saudara saya ini sepupu saya, saudara ya. Ya, itu hanya satu lah, saya bilang bisnisnya nggak tergoncangkan, apotik dan buka rumah, yang punya rumah sakit, saudara. Kalau yang lain semua tergoncangkan, saudara ya. Satu hal ya, saya berkata, ada satu jemaat datang ke saya sampai nangis-nangis. Dia ngomong gini, Ibu Santi, tolong Ibu Santi doain kami. Ini ada satu jemaat, banyak jemaat, banyak kasus macam-macam. Ini cukup menarik. Dia punya 4 hotel. 4 hotel, saudara. Saat ini karyawannya sudah dibayar hanya setengah gaji. Untuk 4 hotel ini 1 bulan dia harus membiayai, mengeluarkan uang 3 miliar untuk membiayai 4 hotelnya dia. Ya, saya bilang itu buat apa aja? Ya udah, pegawai kan udah dipotong setengah. So, kenapa segitu banyak 3 miliar 1 bulan loh, saudara, untuk membiayai 4 hotelnya dia, dan dia mau jual hotel dia, saudara ya. Tapi siapa yang mau beli hotel sekarang, saudara ya? Ya, mau dijual siapa yang mau beli gitu loh, saudara. 4 hotel ini dia bilang 3M Ibu Santi 1 bulan.
aduh saya sudah ngap-ngap, saya sudah nggak sanggup. Ya, dia punya berlian, dia punya emas, dia punya tas branded, semua dijualin. Dia punya dia punya dompet LV 12,5 juta dia beli. Ya, dia cuma jual ke temannya cuma 2 juta, saudara. Saya bilang, ya ampun, kamu beli segitu mah, kamu baru beli belum lama sebelum COVID ya, dia baru berapa bulan masih wangi kulit lagi. Dia bilangnya, pokoknya yang penting dapat uang untuk tutupin operasional 4 hotel dia. Waktu itu saya hanya berkata satu kata kepada dia, kamu bikin hotel sampai beli, punya 4 hotel, itu tanya Tuhan apa enggak ya? Saya katakan kepada dia diem aja. Jadi manusia kenapa sih serakah? Saya katakan kepada dia, belak-belakan. Kalau konseling ya, saudara yang kenal saya, saudara kan makin tahu saya kalau ngomong apa adanya. Kenapa sih banyak banget punya 4 hotel? Saya bilang, ya, kan emang kalau cuma punya 1 hotel nggak cukup? Saya bilang, ya itulah Bu. Dulu suami saya pikir, terus mulai berkembang, puter pakai uang bank, saudara ya, beli hotel lagi, nggak ada yang kepikir kan yang namanya COVID ini akan terjadi, ya saudara ya. Ahli Alkitab saya juga baca ada penyakit sampar, tapi saya tidak pernah berpikir juga, jujur aja, tidak pernah dikasih tahu Tuhan bahwa tiba-tiba akan mendunia penyakit sampar seperti ini gitu ya saudara. Saya suka dengar kan dulu flu burung lah, Ebola lah, itu di Afrika lah, ya flu burung di Hong Kong lah. Jadi nggak satu dunia, nggak seperti sekarang ini saudara. Ya, jadi waktu itu dia sampai berkata, Ibu Santi, tolong doain saya, sama tolong Ibu kalau ada teman-teman yang mau beli hotel, ya, tolong Ibu saya mau jual hotel saya. Saya udah nggak sanggup, 1 bulan 3M, saya harus membiayai dana yang harus saya keluarkan untuk 4 hotel saya ini. Dan padahal karyawan sudah digaji hanya setengah, gajinya cuma ini saudara ya, hanya setengah. Ya, jadi saudara waktu itu saya ada punya beberapa teman saya yang kaya raya ya saudara ya, saya tahu ya, yang pegang uang tunai. Orang kalau yang punya uang utang di bank mah saya katakan ya, banyak sekali hari-hari ini ya, saya ketemu banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang ya pakai barang-barang branded sama saya kan to the point aja mereka ngomong, ternyata mereka utang banknya wow luar biasa saudara. Mereka nggak bisa bayar hutang dan mereka bilang, Ibu Santi rumah saya harus disita bank. Tolong Ibu Santi, saya jangan sampai disita bank. Ini mau dilelang, ya waktu itu harga rumahnya 18 miliar saudara. Ya, dan saudara tahu waktu dilelang sama bank itu cuma dihargai 6 miliar. Sampai bilang, Ibu Santi tolong topang doa. Oke, kita berdoa. Lelang pertama ya dihargai 6 miliar, nggak ada yang beli loh saudara. Ya. Ibu saya bilang, oke tenang Ibu, lulus lelang pertama ya, kita berdoa biar ada yang beli rumah Ibu dengan harga yang layak. Harganya 18M rumah dia saudara. Ya, lelang kedua, dia udah siap-siap, koper, dia udah semua baju dia semua siap-siap di koper. Dia bilang, Ibu Santi, saya sudah siap-siap, saya akan tinggalkan ini rumah. Kalau memang udah harus diambil sama bank ya, kalau begitu nanti ada yang lelang, ada yang mau, ya saya udah siap-siap, saya udah pikir saya akan kontrak di apartemen sama anak saya, katanya ya. Saya bawa mama saya, katanya mas suami saya, katanya saya ini. Ya, saya siap-siap kontrak di apartemen, saya udah siap koper tuh semua, suami, istri, anak semua koper-koper. Jadi dia bilang ya, sekalian beres-beres baju-baju deh Bu Santi, yang nggak penting-penting udah ya kita sumbang-sumbangin, yang baju seadanya aja masih bisa pakai, yang bagus makanya, yang udah ini kita ini sumbang-sumbangin, jadi ambil beres-beres. Lelang kedua tidak ada yang nawar juga saudara. Dia telepon saya, Bu puji Tuhan lelang kedua tidak yang nawar. Lelang ketiga juga nggak ada yang nawar, padahal cuma dihargain 6M. Ya, kenapa saudara? Beberapa teman saya kaya raya, orang yang pegangnya ratusan miliar, teman-teman saya ini ratusan miliar tunai, tidak ada hutang bank. Ya teman-teman saya bilang, ada jemaat yang mau jual hotel, saya bilang ya, apa kamu mau tertarik beli? Mereka bilang gini, Santi, kita nggak mau beli apa-apa dulu, kita diem, ya. Kita diem, saya nggak berani bergerak. Ya, yang penting usaha saya, pabrik saya masih jalan, biarpun ya tidak seperti biasanya ya. Tapi yang penting ya udahlah cukup buat hari-hari kita makan. Tapi tabungan mereka udah ratusan miliar itu tunai, saya tahu sekali.
Ya mereka itu teman-teman saya itu memang kaya raya semua, tidak pakai uang bank, saudara. Yang sekarang semua kebingungan adalah yang pakai uang bank, karena semua bisnis menurun ya, kecuali tadi rumah sakit dan apotik ya saudara ya, semua tergoncangkan. Jadi saudara, ternyata beberapa hal di sini jemaat saya banyak belajar. Mereka bilang, saya sih ngomong to the point ke mereka. Saya bilang, kalian punya tas begini branded, ternyata kalian punya hutang bank segitu banyak. Saya bilangnya mulai hari ini tas branded kalian tidak ada yang dipakai lagi. Udah nggak ada lagi kan arisan ngumpul ya saudara ya. Ya udah pada ngalang, nggak ada yang bisa pamer-pamer kan. Saya bilang, udah bertobat. Udah pada bertobat. Iya ibu, ingat ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Ya inilah waktu kalian untuk bertobat. Yang tadinya hidup dengan kedagingan, nggak mau kalah, ya biasa kan ibu-ibu gitu ya. Kalau si A punya, kita juga harus punya. Ya caranya bagaimana? Mau utang pakai kredit card, kayak gejrek, kayak cicilan, kayak apa, kayak pokoknya tampil harus sama, ya harus satu setara. Ya itu yang namanya kedagingan, saudara. Ya saya bilang, kalau kita tidak punya, jangan pernah kita paksakan diri kita dengan hutang, saudara ya. Ya, saya pede aja. Ya, saya bilang sekalipun dulu masa lalu saya pernah ngalami di proses Tuhan, ya di proses Tuhan saya nggak bisa punya apa-apa. Saya pakai tas bekas dari saudara saya, ya. Saya pede, saudara. Kenapa saya pede? Karena saya punya Yesus dalam hidup saya. Ya, kalau sekarang saya bisa diberkati Tuhan, saya punya tas branded, Tuhan memberkati saya, itu bukan karena saya tidak hutang. Ya, saya beli tunai, memang saya punya uang saat itu saya diberkati. Ada juga kadang-kadang jemaat pergi ke luar negeri, ke Eropa, pulang mereka kasih saya oleh tas branded, ya itu saya nikmatin, tapi bukan dengan hutang. Ya, hari-hari ini orang yang terlalu hidup dengan kedagingan, ya yang tadi saya katakan, ya mereka semua bingung, mereka semua keteteran, sampai mereka bilang, Bu, kalau nggak takut mah rasanya mau bunuh diri aja. Ya, jangan, Tuhan udah mau datang. Ya, sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Nggak sanggup, Bu Santi, nggak sanggup. Kenapa mesti nggak sanggup? The worst is, yang terburuk adalah rumahmu disita, hotelmu disita, saya katakan ya, it's okay. Karena kita nanti menghadap Tuhan, kita bawa rumah nggak sih saudara? Kita punya rumah sendiri kok di surga. Mau usah gengsi-gengsi. Jalanin. Sekarang ini benar-benar goncangan yang nyata, seluruhnya digoncangkan. Ya, Tuhan lagi sedang mengayak saudara. Ya, kita hiduplah dalam pertobatan. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat, saudara. Yang namanya hidup itu apa sih, saudara? Firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah sudah. Amin, saudara. Benar, saudara. Saya alamin 1,5 tahun. Ya, hanya melayani seperti ini. Saya tidak terima pelayanan keluar rumah. Ya, orang bilang, Ibu Santi, nggak terima urapin rumah, enggak. Saya bilang enggak sama sekali. Ya, saya juga dikasih hikmat sama Tuhan ya. Ya, kita punya iman, tapi kita juga punya hikmat ya. Saya bilangnya saya enggak ini. Dan saya tidak kuat pakai masker lama-lama. Saya cuma bisa pakai masker hanya 2 jam, saudara. Rasanya ngap itu juga gitu ya. Jadi saya hanya melayani online seperti ini aja. Hanya 1,5 tahun, saudara. Dan papa saya tanya saya seperti ini. 1,5 tahun papi nggak lihat kamu pelayanan keluar rumah. Kamu ada uang? Kamu nggak pernah minta uang sama papi? Saya bilang, tenang, Pi. 1,5 tahun Tuhan pelihara saya. Tidak ada satu perhiasan saya pun terjual. Tidak ada satu barang branded pun saya terjual. Benar-benar, saya bilang Tuhan tuh pelihara saya. Itu luar biasa. Ya, benar-benar Tuhan cukupkan. Yang namanya makanan, saudara berlimpah-limpah sampai pembantu saya tuh bingung. Aduh ibu mesti beli kulkas lagi. Di kulkas udah kagak muat, Bu, katanya. Padahal kulkas saya 3 pintu, saudara. Di banyak sekali bulan di freezer ini ya, makan cuma saya berdua sama Angela ya, sama anak saya ya, sama pembantu saya itu dia HP, Bu udahlah Bu, saya juga udah nggak kuat Bu, aduh Bu jangan dipanasin dulu deh, itu namanya kulkas penuh, apa saya suruh beli kulkas lagi, saudara. Itu benar-benar Tuhan pelihara. Jadi saya nggak pernah takut. Sampai papi saya tanya,
kamu nggak butuh uang, kamu cukup uang, cukup papi, satu pun tidak ada yang terjual. Saya waktu itu awal-awal saya sudah berpikir, oke, yang mana ya yang mau tak jual nanti ya, seandainya saya perlu uang, nggak ada yang terjual satupun. Berlian saya yang ini saya udah mikir, ini model lama nih, mau tuh nanti jual aja dah. Tuh tas saya juga tuh ya, udah lama, udah bosan juga mau tak jual. Sampai hari ini nggak ada yang terjual satupun. Tuhan cukupkan, cukup setiap bulan cukup, setiap bulan cukup, bayar listrik, bayar pembantu, belum first media ya, belum macam-macam lah saudara ya, kita kebutuhan rumah tangga macam-macam kan, beli ini beli itu ya, makanan-makanan ya, semua Tuhan cukupkan. Sampai teman saya ngomong begini, satu kata, teman saya ini pengusaha yang sangat kaya raya, saudara. Tadi saya katakan ya, mereka tidak ada hutang bank ya, dia tuh benar-benar malah punya simpanan uang ratusan miliar ya di bank di Indonesia dan di luar negeri, saudara ya. Dia bilang begini, San, kalau lagi keadaan begini, dia punya pabrik ya, saudara ya. Dia bilang, setelah aku pikir-pikir, paling enak tuh jadi kamu. Saya bilang, hah? Paling enak jadi saya bilang, kamu punya uang ratusan miliar, saya bilang ya, saya bilang paling enak, ya, paling home-nya kamu, katanya, cuman duduk, nyembah, doa, muji Tuhan ya, Tuhan kirim berkat, cukup aja pokoknya San, nggak pusing, nih gue kepala pusing, mesti mikirin karyawan di pabrik, katanya, ya, kan pasti income juga menurun, saudara ya, tapi untung sekali adalah teman saya tidak pakai utang bank, saudara, jadi dia semua ya, dia memang orangnya cukup ini ya, dari didikan dari papa mamahnya ya, jadi cukupin ya, jangan pernah pakai uang bank untuk besarin bisnis, kalau nggak ada uang nggak usah besarin, jadi jangan putar pakai uang bank, itu memang cukup kuno ya dengar, tapi ternyata di sini ya dia lakukan itulah, dia bisa, dia ini saudara ya, dan memang dia sangat santai, dan dibilang ya sekarang memang pabrik menurun Santi ya, tapi ya aku tetap ya, pabrik tetap ada ya, order tetap ada, nggak seperti sebelumnya ya. Jadi saudara, nikmatilah hari-hari akhir ini dengan pengucapan syukur. Saudara yang tidak punya hutang di bank ya, kalau saudara bisa tetap makan ya, bisa tetap saudara bisa sehat, itu sudah puji Tuhan, saudara. Ya, jangan ngomel, ngoceh, bersungguh-sungguh sama Tuhan, jangan ya, saudara ya. Semakin lama, saudara, nanti prosesnya. Saudara, saya percaya kuasa Tuhan tuh nyata lewat pujian dan penyembahan. Apa yang Tuhan bilang sama saya di masa COVID ini? Waktu saya banyak diem di rumah, ya, makanya timbangan juga makin naik, saudara ya, gemuk, makin nambah timbangan, saudara. Bingung saya juga, apa saya bilang orang-orang, teman-teman saya ya, yang jemaat-jemaat pada kurus-kurus ya, karena pusing punya hutang lagi. Kalau saya, Bu, kok ibu makin gede aja? Iya benar, makin gede. Emang karena emang nggak punya utang sih ya, jadi tidur enak, makan enak ya, memang karena dia nggak punya utang ya, saya bilang ya. Jadi saya katakan, Tuhan ngomong apa sama saya? Santi, ini masa-masa di mana kamu perkuat manusia rohmu. Maksudnya Tuhan, perbanyak bahasa roh kamu. Oke Tuhan. Jadi minimal sekarang, saudara, kalau saya 1 hari dulu, ya memuji nyembah Tuhan, kan selalu saya pengajaran yang saya pernah ajarkan 1 jam 1 hari. Sekarang bahasa roh aja 1 jam 1 hari saya. Ya, saya lakukan itu karena Tuhan suruh saya perkuat manusia roh saya. Tuhan bilang siap-siap. Nanti setelah selesai, ya ada masa jeda nih saudara ya, nanti kita akan, COVID akan menurun dan kita akan mulai ya dengan new normal ya, kita juga akan masuk dalam pelayanan lagi, saya juga siap-siap. Banyak jiwa-jiwa baru yang akan datang ke kamu akan melayani mereka. Akan terjadi panen raya. Panen raya tahu saudara? Pertobatan massal. Karena apa? Orang yang di luar Kristus, mereka melihat, kok yang di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam Tuhan itu kok masih bisa ya survive, masih bisa ya ada sukacita dalam hati, dalam kehidupannya.
ya, sekalipun ya keadaan ya sepertinya memang belum normal ya, sekalipun keuangan masih belum normal, tapi satu yang membedakan kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan, yaitu kita tetap ada roh sukacita. Ya, sekalipun masalah ada, tapi roh sukacita ada dalam diri kita. Itu yang akan membuat orang datang kepada kita. Nah, disitulah kita akan ngomong, karena aku punya Yesus dalam hidupku. Jadi saudara nggak usah capek-capek lagi nginjil sana-sini, orang yang akan datang kepada saudara. Dan mereka akan bertanya, kenapa ya kamu bisa seperti ini? Disitulah saudara akan mulai katakan, kenapa? Karena aku punya Yesus dalam hidupku. Dan mereka akan masuk dan minta didoakan. Itu saudara, nanti akan tiba masanya. Saudara dan saya bukan hanya sebagai penonton. Saudara-saudara, ya, nanti hamba Tuhan tuh nggak kekejar, ya, nggak keteteran. Siapa yang akan melayani saudara? Saudara akan tumpang tangan, saudara akan mendoakan mereka untuk terima Yesus. Nggak usah tungguin pendetanya udah keteteran nanti. Karena akan terjadi panen raya, pertobatan massal. Karena Tuhan akan katakan, akan tiba masanya. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, ini Tuhan sudah sangat-sangat dekat kedatangannya. Apa sih yang harus kita bangun? Itulah, bangunlah manusia rohmu. Jangan memble istilahnya, jangan letih lesu, bersungut-sungut, ya, jangan saudara. Susah, seberat apapun masalahmu, saat engkau datang kepada Tuhan, pada saat engkau berdoa, berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh ya saudara, yang tidak bisa berbahasa roh, engkau pakai bahasa akal budi, bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara ngomong, dimanapun, saya selalu katakan, dimanapun, misalnya di mobil, dimanapun, saya nggak pernah diem, kalau saya tidak pernah diem. Ya saudara kalau lihat saya diem, misalnya saya temenin papi saya ke dokter ya, papi saya dokter antri ya, saya tuh bukan diem loh saudara, papi saya sebelah saya nunggu kita dapat nomor berapa, saya diem. Tapi hati saya selalu terus berbahasa. Saya tidak pernah diam, kecuali saya tidur, sama kalau nonton film Korea, saudara. Ya kalau saya hiburan saya tuh nonton Korea gitu ya, saya seneng aja gitu, emang saya seneng Korea ya, anak-anak saya tuh kita, aduh. Dulu kalau nggak COVID mas tahun sekali pasti ke Korea saudara ya, jalan-jalan makan di sana, apa suasananya seneng banget kita di sana. Jadi saya itu menikmati berkat-berkat Tuhan itu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Saudara, ya mari, inilah satu momen kesempatan sedekat-dekatnya engkau melekat dengan Tuhan di masa COVID ini. Ya. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, ya. Mari bangkitkan, ya, bangkitkan iman manusia roh saudara. Bahasa roh. Saya percaya setelah saudara berbahasa roh, saudara yang tadinya waktu datang dengan beban berat ya, dengan segala kecemasan, ketakutan ya, bagaimana menghadapi hari esok ya. Ya, saya percaya itu ya, saudara ya. Saudara, setelah saudara berbahasa roh, setelah saudara datang ke Tuhan memuji dan menyembah, itu saya percaya pasti akan terangkat. Ada roh sukacita yang akan Tuhan gantikan dalam diri kita. Ada amin saudara? Tapi kalau saudara hanya datang, ngeluh terus sama Tuhan. Wah, susah saudara terima breakthrough. Waktu awal-awal COVID, saya hanya bernyanyi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Saya nyanyi gitu doang. Dan orang bisa tiba-tiba, masa COVID loh saudara, semua orang lagi susah, tapi bisa orang tiba-tiba kirim transfer masuk 6 digit, ada yang 7 digit, saudara. Sampai saudara, kemarin papa saya baru kaget nih, ya papa saya kan lagi nginep hari ini ya, weekend papa saya nginep. Ya, saya baru ganti AC saya yang 2 PK, saudara, di Jakarta nih panas banget. Karena memang bumi udah semakin memanas, saudara ya. Kamar saya ini saya merasa, aduh, papi saya bilang, kamu masuk kamar saya dingin sekali. Tapi saya lihat, tengok, AC-mu gede banget katanya, dengan kamar kamu ukuran 30 meter persegi kamar saya. Ini AC 2 PK ya. Baru beli AC. Merek apa? Daikin, tapi, merek yang paling mahal lagi. Ada duit kamu? Ada. Saya bilang, Tuhan kirim. Karena saya kepanasan. Sama Tuhan,
Ini karena saya makin gemuk kali ya Tuhan ya. Apa bumi makin panas? Kenapa saya kepanasan? Padahal AC saya udah udah paling gede, saudara, anginnya udah paling gede, itunya udah paling gede semua. Saya sama Angela, tanya Angela, kamu panas nggak? Ya aku sih normal, Mami biasa aja. Kenapa Mami kepanasan ya? Tapi Tuhan tahu kok saya kepanasan. Tahu kok. Nggak usah ngomong, nggak usah minta, bisa tiba-tiba ada yang transfer. Saudara, berkat 7 digit, kaget saya. Sampai saya bilang, loh, nggak minta didoakan, nggak apa-apa, bisa tiba-tiba. Ibu Santi, shalom. Nih, bukti transfer dikirim pakai WA. Saya beli AC, saudara. Daikin, papi saya bilang, itu paling mahal loh, Daikin. Yang 2 PK ini, kamu nggak kira-kira dingin kan, kedingin? Enggak. Papi saya kan udah tua, udah umur usia 78, atau dia merasakan kedinginan ya saudara. Kalau saya kan bilang, Pi, mungkin aku gemukan Pi, jadi aku merasanya panas aja ya. Tapi Tuhan tuh baik kok. Dia tahu kamar doa saya ya kamar tidur saya. Dia tahu kok, Tuhan saya tuh tahu kok. Ya, Tuhan kita tuh siapin semuanya loh. Apa yang menjadi kebutuhan kita tanpa kita minta. Selama saudara berjalan dalam ketetapan dan kebenaran firman-Nya dan bersyukur terus dari mulut saudara, dari hati saudara, ya bersyukur aja. Biarpun hutang masih ada, bersyukur aja. Sama seperti jemaat saya itu, udah 3 kali lelang, sampai sekarang saya masih ada loh di rumah itu. Saya bilang, Bu, saya udah siap-siap, udah di koper semua baju-baju, Bu, tinggal angkat keluar. Begitu bang datang usir, istilah kasarnya, Ibu, toh udah 3 kali lelang ya Bu, rumah saya nggak ada yang nawar. Ya udah, imani dong. Nanti ada pembeli dengan harga yang sewajarnya akan beli rumah kamu itu. Amin, Bu Santi. Dahsyat nggak Tuhan, saudara? Dahsyat. Ya, mari saudara, kita belajar. Hari-hari ini gunakan kesempatan yang terbaik yang Tuhan beri sama kita. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ini adalah kesempatan di mana kita menjalin hubungan lebih intim dengan Tuhan. Ya, sedekat-dekatnya melekatlah dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Ya, apapun yang terjadi, sekalipun kita masih ada masalah, masih ada hal-hal yang kita tidak bisa pikirkan dengan logika manusia, yang cara manusia, kepandaian kita udah nggak sanggup lagi. Saudara, kadang-kadang manusia ini suka bikin pusing dirinya sendiri. Kemarin ya juga ada jemaat konseling sama saya. Dia bilang, Bu Santi, saya punya 2 anak, dia punya 2 anak. 1 anak, dia baru antar 1 anak ke New York kuliah, saudara ya. Jadi dia sudah hitung ya. Jadi 1 anak ini, adiknya sekarang karena cicinya di New York, adiknya juga mau ke Amerika juga. Ya, 1 anak ini aja yang ke New York, cicinya ini dia tuh udah setengah mati ya saudara, dengan iman dia berjuang ya untuk memberangkatkan, untuk bayar uang sekolahnya ya di sana, baru mulai ya, baru masuk loh saudara, baru masuk kuliah gitu kan ya. Itu sampai nanti lulus hitungannya itu bisa membutuhkan uang 5 miliar sampai nanti dia jadi sarjana. Ini yang di New York. Nah, adiknya udah ngomong, Bu Santi, adiknya udah bilang minta ke Amerika juga, tapi saya bilang nggak sanggup kalau sama-sama di New York. Jadi di Seattle aja katanya gitu ya. Saya bilang, oh Seattle ya tempat saya dulu sekolah, saya di Seattle, saya bilang ya. Emang Seattle lebih nggak semahal New York kotanya, saya bilang. Tapi setidak-tidaknya 4 miliar saudara sampai lulus. Ya, jadi dia sudah harus menghitung, dia harus mempersiapkan uang 9 miliar untuk menyekolahkan anaknya. Sampai saya nanya 1 kata kepada dia, kenapa ya kalau emang kamu tidak sanggup, ya kamu paksakan anakmu sekolah dengan keadaan ekonomi seperti sekarang ini, harus semahal itu, harus di luar negeri. Bu, saya udah janji, Bu, sama anak saya. Ya, itu kan janji waktu belum COVID. Mau janji, anakmu juga tahu kamu bukan tukang tipu, seorang ibu, tapi kenyataan sekarang COVID. Ya, usahamu goncang. Ya, mau cari kemana 9 miliar sampai nanti dia lulus. Sekolah lah, bawa sekolah aja dulu lah di Jakarta, saya bilang. Nanti kalau memang ada berkat, ya, nanti ya kalau udah misalnya sarjana, nanti dia mau master lagi, nah
Setiap anak kan punya berkatnya masing-masing. Saya bilang, ada berkatnya nanti kalau dia ada berkat, masternya lanjut ke Amerika. Kenapa harus paksakan? Terus dia bilang, ya tapi kan malu Bu, wah udah keburu ngomong lagi sama teman-teman. Nah inilah saudara. Ya, karena hanya gengsi, saudara bertahan. Saya bilang, wow, 9 miliar. Bukan daun loh, itu uang loh. Saya bilang, kamu mau cari pakai apa sekarang? Dengan keadaan lagi begini. Dan dia, itu usahanya itu dia sebagai suatu perusahaan yang memanage toko-toko yang ngontrak di mall. Ya, saudara ya. Sekarang mallnya aja di Jakarta, mall-mall sudah, saya punya jemaat yang punya mall, saudara. Sampai dia punya 2 mall. Jemaat saya punya 2 mall di Jakarta. Mereka angkat tangan, mereka minta tolong saya, Bu Santi, tolong, kita sudah nggak kuat lagi. Tenan-tenan sudah siap, udah nggak mau perpanjang lagi, angkat kaki. Ya, karena tenan pun mau jualan apa kan banyak nggak ada yang beli, saudara, karyawan mesti dibayar gitu ya. Jadi daripada nombok, tenan itu pada keluar dan mall sepi. Sekarang dia bilang ini kita udah nggak tahu lagi. Dan kedua yang lebih ya sama juga ya, dia pakai uang bank. Jadi saya sampai baru kalau setelah COVID saya baru tahu ternyata orang kok banyak yang hutang pakai uang bank ya saudara ya. Saya baru tahu ya saudara setelah COVID ini, yang tadinya saya lihat sepertinya hebat-hebat ya, glamour ternyata semua mereka pakai uang bank. Ya, makanya firman Tuhan selalu berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Amin saudara. Jangan hidup dengan gengsi. Jangan hidup seperti Esau nafsu, saudara ya. Nafsunya dia, laparnya dia ya, dia tuker ya, itu hak kesulungan ya, dengan semangkuk kacang merah. Kita harus hidup berbeda. Ikutlah dengan apa yang firman Tuhan katakan. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Ya, hidup ini asal ada makanan, pakaian. Itu firman yang ngomong, saudara ya. Dan kalau selebihnya, kalau kita bisa menikmati, itu bonus dari Tuhan. Ya, jadi jangan maksakan diri kita, saudara. Ini pelajaran sangat penting masa COVID ini untuk kita bertobat. Saya katakan kepada jemaat-jemaat yang konseling dengan saya, bertobatlah semua yang sekarang ini itu terlanjur ya. Kamu nego lah sama bank. Iya Bu Santi, kita sudah nego. Misalnya kita udah untuk 3 tahun, bank perpanjang 6 tahun. Tapi kita tetap harus bayar sama bank. Iya dong, saya bilang masa kamu digratisin sama bank? Karena bank juga mesti bayar kan bunga nasabah juga. Mau nggak mau semua ya harus bank kasih keringanan yang tadinya 3 tahun dibuat sampai 6 tahun. Saudara ya, jadi inilah pelajaran yang kita belajar ya dari kasus ini, masa COVID ini, saudara. Kesempatan untuk kita belajar dan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya.